Kelaparan adalah burung gagak yang licik dan hitam. Kata-kata besar, tetapi nilai artistiknya tidak hilang karena adanya metafora burung gagak yang licik dan hitam. Ini yang saya maksud bahwa ada unsur sentuhan puitis yang lebih mengarah kepada batin pembaca. Pada beberapa puisinya yang lain di dalam kumpulan ini, penyair berhasil melakukan kontemplasi yang cukup intens. Salah satu puisinya yang menurut konteks pengamatan saya dapat disebut hampir sempurna memenuhi unsur semiotika, yaitu unsur dimensi sintaksis, semantik, dan pragmatis, adalah puisi yang berjudul Tak. Begini bunyinya. Tak. Tak. Ku hentak kaki, ku kepal tangan. Tak. Matahari kan ku petik. Tikam laut ku hirup badai. Tak. Mutiara kan ku gapai. Aku yang lahir dari perut mandar, jika aku sebut tak, tidak ada lagi yang dapat menghalangiku. Ini ditulis pada tahun 2010. Salah satu kekuatan Suparman Sopo dalam puisi di atas ialah kepekaannya terhadap nilai-nilai kultural di tengah masyarakat. Dalam catatannya di buku Jaraming tersebut, Dr. Suradi Yasil, seorang budayawan seasal Suparman Sopo, berkomentar tentang puisi ini. Dia menekankan bahwa ruh tak pada puisi itu adalah khas Mandar, bukan budaya dari luar. Itu menurut Pak Suradi Yasil. Silakan Pak di sini. Sini. Jadi itu tadi komentar Dr. Suradi Yasil bahwa puisi tak ini adalah lokalitas dari wilayah Mandar. Sementara saya mengatakan bahwa tidak demikian. Menurut saya, ruh tak yang bersumber dari sikap keteguhan hati ini bukan hanya milik orang Mandar. Masyarakat Bugis pun menjadikannya sebagai pengunci sukma untuk menegakkan nilai siri napese. Demikian juga Makassar. Dalam ungkapan bahasa Bugis, sering kita mendengar orang tua-tua di kampung mengatakan begini, tak, dekne mesa kumetau moloyemi. Atau dalam bahasa Makassar, tak, talaku ciniko. Mungkin begitu Pak Asari ya. Artinya saya tidak gentar berhadapan dengannya, atau saya tidak pandang kamu, dalam bahasa Makassar tadi. Kalimat ini menjadi penyemangat bagi seorang Bugis Makassar, tentu juga Mandar, untuk menumbuhkan nyali menghadapi tantangan hidup yang berat. Terlepas dari aspek batinnya, puisi tak mengingatkan kita pada potensi kearifan lokal yang penting digali makna filosofinya. Secara fisik, puisi ini pun tidak terlepas dari kelemahan semiotika. Mari kita perhatikan kembali puisi tak di atas. Bait pertama dan bait kedua
cukup kuat menampung getah sastra. Bahasanya padat, indah, serta bernas dengan nilai perenungan batin. Diksi-diksi seperti kutikam laut dan kuhirup badai menyodorkan suasana mistis ke hati pembaca. Namun demikian, pada bait ketiga, tiba-tiba getah sastrawi itu menjadi pudar. Larik yang berbunyi, tidak ada lagi yang dapat menghalangiku, terkesan hambar. Bahasanya luntur menjadi bahasa komunikasi sehari-hari. Bahkan boleh disebut ending puisi itu kehilangan nilai puitikanya. Kemudian prismatis. Selain puisi bermuatan kritik dan mistis, Suparman Sopo juga menulis puisi-puisi religius Islam. Sebutlah misalnya puisi yang berjudul Doa Pembuka. Jika dibaca struktur bait-baitnya, puisi ini terkesan beraroma sufistik. Beberapa idiom semiotik bernuansa tasawuf dapat ditemukan di larik-larik puisi tersebut. Mari kita baca kutipan berikut ini. Kau lahirkan ain dari batang tenggorokan, mengalir darah ke otak dan ubun-ubun. Kau sebut ha dalam kefasihan, berdesah angin tentram di dadaku. Kau getarkan ra oleh lidah menyentuh langit-langit. Langit di jiwaku pun bergetar. Struktur diksi terasa cukup kuat membangun estetika pada larik-larik puisi di atas. Namun, tentu keindahan bahasa tidak cukup menawarkan apa-apa tanpa makna semiosis yang jelas. Kehadiran idiom linguistik berupa huruf hijaiyah, ain, ha, ra pada bait puisi di atas tidak membawa makna sugestif bagi sebuah doa pembuka pertemuan. Sinergisitas antara aku lirik dengan kau lirik pun amat subtil sehingga larik puisi berikutnya semakin terasa samar, bahkan cenderung gelap. Mari kita lanjut membaca bait puisi tersebut. Dalam kepaduan ra dan ha, kulihat dirimu dan diriku berjalan seiring, mendekat pada tempat rahmatnya. Seperti doa yang engkau dan aku sampaikan padanya, kau menyapa aku dalam kehusyuan. Kehusyuan jiwamu dalam lafaz fasih di setiap huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segera kusambut pula, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini ditulis di Jakarta tahun 2015. Lantas pertanyaan muncul kemudian, siapakah engkau lirik yang melahirkan ain, ha, ra dan menyapa fasih aku lirik dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Di tataran inilah puisi yang berjudul Doa Pembuka terasa prismatis dan bahkan boleh disebut gelap di wilayah apresiasi pembaca. Demikian pula puisi Jaraming yang menjadi judul bukunya ini. Apa yang dapat dipetik dari puisi berbahasa Mandar seperti ini? Jaraming, makita tama di Jaraming, oh di lalang Manda, tapau milenggu, tappa andianga di lalang.
Jangan. Maaf kalau salah. Jangan dilalang. Terjemahannya cermin. Aku melihat ke dalam cermin. Oh, aku ada di dalam. Ketika aku bergeser, aku sudah tidak ada di dalam. Puisi di atas oleh penyair diakui lahir dari ucapan spontanitas di hadapan cermin ketika ia berusia 5 tahun. Dari aspek semiotik, kalimat ini hanya ungkapan biasa, sebuah cetusan polos seorang kanak-kanak di saat memandang dirinya di dalam cermin. Dan ini bukan sesuatu yang luar biasa. Secara psikologis, usia 5 tahun boleh dikatakan sudah memasuki usia masa sekolah, dan umumnya di usia ini seorang anak sudah mulai mencari bentuk hadirannya di level cara berpikir yang lugu. Luar biasanya puisi ini terletak pada ideologi penyair. Suparman Sopu berhasil mengeksploitasi keluguan kanak-kanak untuk memaksa pembaca melihat wajah totalitas kediriannya di dalam cerminan kehidupan yang universal. Pembaca diajak berdialog dengan masa lalu, menginternalisasi masa sekarang, dan mengalir ke muara masa depan. Menurut penyair, perjalanan hidup harus dimenangkan dan menyikap rahasia di baliknya, seperti ungkapan di dalam puisinya, menang, angin meniup, dan senyum menyebar harum. Terjawab tanya rahasia pilih, aku menang. Penutup. Demikianlah Jaraming telah membawa kita berlalang buana menelusuri ideologi politika dan referensi kepenyairan Suparman Sopu. Melalui semiotika, kita menemukan kekuatan dan kelemahan sang penyair di dalam meramu imajinasinya menjadi gagasan ekspresif yang berbentuk puisi. Tentu saja kita menaruh harapan besar bahwa antologi puisi Jaraming ini bukanlah puncak karya kreatif dari penyairnya. Akan tetapi, ini akan menjadi tangga awal bagi Suparman Sopu untuk mendaki ke jenjang atas lagi, hingga menemukan wajah dirinya dalam cermin kepenyairan yang lebih eksis di mata umat. Sekian, Makassar, 17 Maret 2020.